warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala sawabi ni'amihi kafah. Wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati, saya banggakan Prof. Muhajir Effendi, Menko PMK dan Ketua PP Muhammadiyah, Wali Kota Malang, Ustadz Sutiaji, itu lebih cocok juga Ustadz. Para tokoh kita ini, ada Pak Arsyad Rashid, Ketua Umum Kadin, dan juga anggota Dewan Pakar Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah, Mas Arief Budimanta, Staf Sus Bidang Ekonomi, Staf Sus Presiden, dan periode ini dapat mandat menjadi Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah, Pak Trisno Lukito dari Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Umat ya. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang bersama seluruh wakil rektor, dan spesial Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Dr. Sukodiono bersama seluruh anggota pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang tidak bisa saya sapa satu persatu, tapi sudah akrab. Ketua PP Aisyah, Ibu Dr. Siti Aisyah, dan Ketua Pimpinan Wilayah serta anggota Pimpinan Wilayah Aisyah, Ibu Rukmini bersama seluruh jajaran, para pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah, para peserta pengajian atau kajian Ramadan, dan para tamu undangan yang tidak bisa saya sapa satu persatu. Oh ya, ada tokoh kita Pak Nurholis Senior yang juga anggota BPH. Serta adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian yang hadir. Alhamdulillah pada hari ini kita hadir pertama untuk peneguhan pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyah Jawa Timur yang tadi seremonialnya telah dilakukan foto bersama, jadi efisien. PP Muhammadiyah memang tidak mengenal pelantikan. Kami pun sama, begitu muktamar, langsung bahkan di arena muktamar, resmi menjadi anggota PP, dan setelah itu kita membentuk majelis lembaga dan menambah anggota PP dan bekerja. Nah, hari ini juga pimpinan wilayah Jawa Timur seperti itu. Bahkan kami juga mengimbau pada wilayah lain untuk hal yang sama, agar juga bersifat ekonomis gitu ya. Ya. Karena kalau acaranya pelantikan lagi biasanya besar gitu, apalagi ngundang PP juga waktu yang lalu kan PP sudah ke wilayah-wilayah. Itu akan satu biaya sendiri. Nah, tapi kalau pelantikan datang lagi ke wilayah, Jatim masih dekat gitu ya. Tetapi kalau ke Papua, Aceh itu kan maka lebih baik efisien, dan uang yang ada bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan amal usaha yang kecil-kecil di daerah. Jadi kami mempraktekkan praktek ekonomi, jihad ekonomi. Selamat juga untuk UM Malang yang menyelenggarakan menjadi sahibul bait tadi, dan tentu untuk
Muhammadiyah dan Aisyah Jawa Timur yang hari ini kita menyelenggarakan kajian. PP Muhammadiyah sejak hari kemarin juga menyelenggarakan pengajian Ramadan dengan tema aktualisasi risalah Islam berkemajuan, hasil dari muktamar kemarin yang kami buka kemarin sore, lanjut ke malam dan hari ini sampai besok. Maka saya alhamdulillah bisa ke sini setelah acara terakhir pengajian Ramadan di Jogja untuk hari ini, hari kemarin. Naik kereta jam 1 dari Jogja, tiba tadi jam 8 langsung ke sini. Dan nanti siang mohon pamit lagi, karena juga harus ikut pengajian Ramadan melanjutkan sampai hari besok. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, kami menyambut baik dan apresiasi yang tinggi di mana PWM Jawa Timur dan UMM tentu saja itu memelopori untuk iftitah, melakukan kajian melangkah bagi gerakan jihad ekonomi Muhammadiyah. Yang tadi pengantarnya sudah sangat bagus dari Pak Rektor, kemudian sambutan Ketua PWM, kemudian Wali Kota dan Pak Muhajir. Saya ini amanat sambutan sekaligus juga mewakili PP Aisyah untuk efisiensi waktu, kata panitia. Jadi sambutan dan amanat juga mewakili PP Aisyah. Kenapa saya memberi apresiasi tinggi? Pertama, betul bahwa jihad ekonomi itu sudah menjadi keputusan muktamar 2015. Dan pada satu periode lalu kita sudah mencoba melakukan berbagai perintisan. Tapi tahapnya baru konsolidasi gerakan ekonomi. Membikin forum-forum dan mulai embrio pada gerakan saudagar Muhammadiyah periode yang lalu. Kemudian kita melakukan revitalisasi, Mas Arif, Mas Arsyad, revitalisasi amal-amal usaha ekonomi yang dirintis di daerah-daerah untuk kemudian kita bikin networking satu sama lain. Nah, yang ketiga kemudian kita ingin mengembangkan amal usaha ekonomi yang terintegrasi juga dengan amal usaha Muhammadiyah. Kalau kita ke UE Malang ini itu kuat sekali, tampak sekali bagaimana praktek ekonomi dan unit bisnis UE Malang itu tampaknya berada di garis depan dibanding perguruan tinggi Muhammadiyah yang lain. Nah, dari tiga hal itu tentu 5 tahun ke depan kita perlu prioritas agar jihad ekonomi ini menjadi gerakan yang masif, struktural gitu kan, dan sistematik. Nah, untuk sampai ke sana itu perlu reorientasi pada 2 aspek menurut kami. Satu pada aspek teologis, yang kedua pada aspek strategis. Nah, yang ketiga bukan reorientasi tapi akselerasi pada gerakan praksis serta amal usaha ekonomi. Muktamar yang lalu itu menetapkan 8 prioritas. Nah, satu diantaranya adalah gerakan ekonomi. Dan kenapa pada periode ini kita bikin terobosan? Pak Muhajir yang selama ini membidangi pendidikan itu kan sudah tidak aneh.
itu sudah mainannya gitu kan. Nah, beliau sendiri bahkan ingin, dan saya juga sejak awal sangat mendorong, sekarang menjadi ketua yang membidangi ekonomi dan bisnis. Kok tidak ada tampang pengusaha gitu ya. Pengusaha itu tidak kelihatan memang gitu ya. Jadi, tapi kan salah satu diantaranya adalah UM Malang bisa seperti ini, sebelumnya Pak Malik, kemudian Pak Muhajir, dilanjutkan Pak Fauzan. Kalau tidak punya sentuhan, punya tes dan tidak punya minat dan kemampuan, tidak mungkin bisa seperti ini. Lalu kita minta Mas Arief Budimanta dengan jaringannya untuk menjadi ketua Majelis Ekonomi. Beliau bukan orang baru di Muhammadiyah, sudah lama, cuman memang tidak menampakkan diri. Sudah punya kartu anggota, sudah mengajar lama di STI, Sekolah Tinggi Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta. Sudah ada 10 tahunan. Dan kami selama ini juga banyak berdiskusi soal-soal ekonomi. Nah, kenapa perlu ada reorientasi teologis? Pertama, kita umat Islam yang mayoritas di negeri ini dan Muhammadiyah menjadi salah satu pilar strategis umat Islam, tentu dalam segala orientasi tindakannya harus selalu merujuk pada prinsip-prinsip keagamaan, pada pandangan keagamaan, bahkan pada ruh keagamaan, ruh diniyah. Karena kita adalah gerakan Islam yang menjalankan misi dakwah dan tajdid. Nah, pada titik ini perlu reorientasi di mana pandangan teologis atau keagamaan kita, yakni Islam, dalam hal jihad ekonomi atau gerakan ekonomi memang perlu dielaborasi, bahkan direkonstruksi agar tidak terjadi dua hal. Satu, di sebagian mubalik, tokoh, atau warga umat itu masih ada pandangan negatif tentang bisnis, tentang ekonomi, tentang orang kaya, gitu kan, tentang saudagar, bahkan tentang dunia. Nah, kalau kita ngikuti khutbah itu masih sering terdengar para mubalik dengan stressing yang sangat kuat pada mengutip ayat-ayat Al-Quran yang memang itu benar. Wa ma hayatud dunya illal mata'ul ghurur. Betul, dan itu ayat yang harus kita yakini bahwa dunia adalah tempat untuk bermain, bersenda gurau. Tetapi ayat ini harus diletakkan dalam satu konteks keutuhan kita memandang, mensikapi dan hidup di dunia, supaya tidak melahirkan orientasi teologis orang Islam itu anti dunia, karena dunia itu tempat sendagurau, tempat bermain-main gitu, dan tempat hal-hal yang bersifat indrawi semata. Bahwa ada dimensi itu dari dunia, ya. Nah, sebenarnya ayat ini bahwa hati-hati seksama. Tetapi Allah itu begitu rupa menempatkan dunia dalam porsi yang memang semestinya dalam pandangan Allah, di mana manusia, lebih-lebih muslim, mukmin, itu dia harus menjadi khalifatu fil ardh. Nah, tugas khalifah fil ardh itu kan wasta'marukum fiha, memakmurkan bumi,
menjadikan bumi itu makmur. Jadi memakmurkan bumi adalah tugas kita sebagai khalifah di muka bumi. Selain sebagai Abdullah untuk beribadah agar antara fungsi kekhalifahan memakmurkan bumi dengan fungsi taslim menjadikan diri kita selalu bergantung kepada Allah itu berimbang. Supaya dunia tidak bebas dan liar, kira-kira begitu. Nah, juga kita lihat dalam ayat-ayat di mana Allah meletakkan posisi dunia secara positif. Di Al-Qasas 77, wabtaghi fima ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu alaika wala tabghil fasad fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Hendaknya engkau cari kebahagiaan dan hidup di akhirat, tetapi jangan engkau lupakan hidup di dunia. Bahkan dengan fi'il amr, fi'il perintah, fa ahsin, kamu harus berbuat baik di dunia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan merusak di muka bumi. Jadi memakmurkan itu membangun dan tidak merusak. Jangan sampai membangun lalu merusak, dan atas nama membangun tapi sejatinya merusak, termasuk merusak alam. Jadi konteksnya di situ selalu ada bandul. Tapi kita harus positif memandang dunia. Maka para ulama kan menyebut bahwa dunia itu mazra'atul akhirah, ladang akhirat. Kita bisa ke akhirat, kita bisa masuk surga, pintunya cuma satu, lewat dunia. Tidak ada lewat yang lain. Maka dunia harus kita hadapi, harus kita tempati, dan harus kita olah, kita kelola. Bahkan secara spesial, secara khusus, Allah kan memerintahkan kita umat Islam bahkan menjadi rukun Islam, yakni berzakat dan berhaji. Berzakat itu artinya umat muslim yang kualitasnya tinggi dan menjadi satu dari rukun Islam, dia harus menjadi orang yang berhak menzakatkan hartanya. Berarti dia harus punya kekayaan. Yang dari kekayaan berlebih itu ada nisabnya, bahkan ada ruang untuk infak sedekah. Tidak mungkin kan kaum muslim bisa berzakat kalau kita tidak punya kekayaan untuk dizakati. Artinya perintah zakat wa atuz zakat itu kamu harus menjadi muzaki, dan sebaiknya tidak menjadi mustahik, orang yang menerima zakat. Jadi di balik perintah zakat sebenarnya ada perintah yang substantif di mana kita harus berusaha menjadi muzaki seberapapun kadarnya. Kemudian dalam konteks infak sedekah zariyah itu satu ciri dari orang bertakwa itu kan alladzina yunfikuna fis sarai wad dara, yakni orang yang menafkahkan sebagian hartanya di kala lapang maupun sempit. Jadi ciri bertakwa itu bukan hanya khusyuk ibadah, tapi juga mampu berinfak bersedekah. Haji, hukum dasar haji kan istita'ah. Artinya apa? Secara dinamis orang Islam jika ingin memenuhi rukun Islam yang kelima, dia harus istita'ah. Agar dia istita'ah, dia harus berusaha supaya bisa memenuhi syarat bayar haji. Zaman Nabi memang tidak bayar haji itu. Nabi tinggal dari Madinah pakai kendaraan unta ke Mekah kan gitu, memang nggak bayar. Kalau dari Indonesia, kecuali yang mampu beli pesawat sendiri nggak usah bayar.
tapi pesawatnya pesawat orang, di sana nginepnya di hotel punya orang, gitu kan? Makanannya juga makanan tidak dibawa dari sini, harus kita beli, maka layak kalau kita memang membayar. Masa ada haji gratis kecuali memang itu hadiah, lain lagi kalau itu. Tapi dasar haji itu istita'ah. Seberapa besar harus membayar, ya itu urusan negara, urusan kita warga negara dengan negara. Tapi poinnya istita'ah. Nah, poin ini menjadi penting agar umat Islam lalu muncul dari orientasi teologis yang pro dunia untuk dimakmurkan, untuk menjadi muzaki, dan untuk menjadi orang yang bisa berhaji, dia harus belajar menjadi agniya, atau setidaknya kita berpunya, sehingga wa anfiqu mimma rozaqnakum, bisa menginfakkan dari apa yang kita miliki. Dan untuk sampai ke situ Allah mengajarkan kita untuk ikhtiar, untuk ibtilgha. Wabtagi itu kan kita harus betul-betul mencarinya, mengusahakannya, mengikhtiarkannya. Nah, kalau cara pandang ini horizonnya dibuka, saya yakin nanti etos kaum muslimin lain dan akan berbeda. Tapi kalau etosnya anti dunia, hanya karena dunia itu mata'ul ghurur, orang-orang Islam memang bisa menjadi orang-orang yang soleh. Tetapi kata Jalaluddin Rumi, seorang sufi terbesar, seorang sufi aja mengingatkan, kalau orang-orang soleh itu tidak aktif dalam dunia, kata dia, jangan salahkan nanti orang-orang zalim yang berkuasa. Biarpun dia tidak ngelakoni, tapi Jalaluddin Rumi tidak ingin menjerumuskan umatnya untuk hanya dia beribadah mahdoh tapi anti kehidupan. Nah, di sini penting. Nah, majelis tabligh wilayah, gitu kan, majelis tabligh pusat sampai cabang daerah, ya harus orientasi itu. Ya kita mulai dari dunia. Soal nanti memberikan tandir wa ma hayatud dunya ilal mataul ghurur perlu. Supaya apa? Orang tidak menyalahgunakan kekayaan dan hartanya, atau dia mencari harta yang tidak baik. Seperti sekarang isu kemewahan itu kan. Kenapa orang pamer kekayaan itu kan, dan lain sebagainya. Nah, itu penting, tapi jangan itu titik masuknya. Kalau ingin membangkitkan, apalagi jihad kan, jihad itu badlul zuhdi, mengerahkan segala kemampuan. Maka harus dimulai dari reorientasi teologis. Karena ini dasarnya. Tapi kalau dari dasarnya kita anti dunia, kita kontra dunia, termasuk kontra orang kaya, nanti lain ceritanya. Itu dulu di desa ya, secara sosiologis saya pelajari itu, kalau ada orang kaya itu mesti pikirannya berkembang apa? Rumor. Dia memelihara demit. Nah, gitu kan? Memelihara apa? Tuyul gitu kan. Itu boleh jadi itu nalar komunal mereka yang ada di bawah, yang mengalami deprivasi relatif dalam relasi sosialnya. Nah, jadi karena dia tidak bisa ke situ, lalu ketika ada orang sukses itu bawaannya negatif terus. Persis sama sebuah komunitas dan umat yang sering gagal dalam kekuasaan, atau orang yang sering gagal untuk meraih kekuasaan, biasanya negatif terus terhadap orang yang sukses jadi wali kota, sukses jadi gubernur, sukses jadi presiden. Itu mesti coba aja teliti itu, mesti ada kaitannya gitu. Nah, supaya tidak mengalami deprivasi relatif. Bagaimana dengan Al-Ma'un? Sama. Al-Ma'un itu pro orang du'afa musta'adafin, tapi juga pro orang kaya.
Bagaimana mungkin kita bisa menyantuni orang miskin, anak yatim, jika kita tidak bisa punya modal untuk menyantuninya? Kan orang miskin, anak yatim tidak cukup dengan ceramah. Pas lapar diceramahi. Kiai Dahlan, maka kan kalau betul kamu paham, kata Kiai Dahlan, setelah 3 bulan diajarkan, ambil tuh anak yatim, ambil itu orang miskin, pelihara oleh keluargamu, yuk kita bikin Wise House dan kita bikin Armin House. Kita bikin rumah miskin dan kita bikin rumah yatim. Bahkan dibikin juga hospital yang menjadi rumah sakit pertama di Yogyakarta. Itu Kiai Dahlan. Artinya bahwa untuk bisa menyantuni mereka yang miskin dan yatim agar tidak mendustakan agama, dia punya dan harus punya sesuatu yang dia miliki. Kata pepatah Arab, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tak punya apa-apa tidak mungkin bisa memberi apa-apa. Dosen kalau ilmunya pas-pasan, ya itu nanti jadi rekaman saja di hadapan mahasiswa tanpa mempersegar ilmunya, menambah ilmunya. Jadi dosen juga harus memperkaya ilmunya kan, agar dia tetap satu langkah di depan dari mahasiswanya. Nah, ini satu ibrah saja. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin jihad ekonomi Muhammadiyah harus dimulai dari reorientasi teologis. Tidak usah yang ekstrim, yang wasatiyah, tapi wasatiyah yang wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Di situ kan umat tengahan. Sekarang ramai tentang wasatiyah Islam. Tapi ingat, tidak cukup di situ wasatiyah Islam, tapi harus syuhada'a 'alan nas. Dan ayat inilah yang sebenarnya ayat menjadi Islam berkemajuan, yakni Islam yang wasatiyah, tetapi dia menjadi syuhada'a 'alan nas. Syuhada'a 'alan nas itu dia selalu hadir, menjadi saksi di tengah kehidupan. Di tengah orang miskin, orang Muhammadiyah dan Muhammadiyah hadir untuk mengentaskan kemiskinan. Tadi Pak Muhajir cerita, kenapa Muhammadiyah, Aisyah, MDMC itu kemudian selalu yang ada di depan. Karena kita ingin hadir. Dan kita punya sesuatu, termasuk punya tenda yang bagus, ya ditinggalkan di sana. Itu memberi namanya, bukan meminta. Itulah Muhammadiyah. Kalau toh Muhammadiyah diberi orang, termasuk dibeli oleh pemerintah, itu kita terima, lalu kita lipat gandakan untuk kita berikan juga bagi masyarakat luas. Jadi juga jangan anti kalau diberi, tidak boleh sombong juga. Jadi mentang-mentang sudah punya nggak mau dikasih, terima karena itu uang negara, sejauh itu halalan thayyibah. Dan yang ngasih mesti masa sih halal, masa sih haram. Jadi itu reorientasi teologis. Yang kedua, kalau kita ingin betul jihad, badlul zuhdi, mengerahkan segala kemampuan, kita harus mulai juga reorientasi strategi gerakan. Nah, alhamdulillah Muhammadiyah ini selalu punya tool, punya instrumen. Di pernyataan pikiran Muhammadiyah tentang Islam berkemajuan dan gerakan pencerahan, itu disebutkan Muhammadiyah di abad kedua harus mengubah reorientasi strateginya dari gerakan yang lil mu'arradah pada lil muwajjahah. Dari yang serba reaktif, konfrontatif, negatif, kepada positif, konstruktif, dan positif. Nah, ini penting. Coba lihat di medsos, dengar para mubalik kita, isu-isu yang diproduksi, isu-isu apa sih, gitu kan? Warnanya mu'arradah atau muwajjahah. Nah, kalau masih mu'arradah,
yuk kita mulai jihad untuk lil muwajahah. Kenapa? Ya mu'arodoh perlu, itu kritis. Tetapi kalau kritis terus apalagi tidak memberi solusi, kita tidak menjadi syuhada alannas. Kehidupan itu penuh warna. Dan tidak semuanya kita bisa mengubah segalanya. Zaman Nabi juga begitu. Nabi 22 tahun lebih itu alhamdulillah berhasil mengubah bangsa Arab yang jahiliyah menjadi bangsa yang Al-Madinah Al-Munawwarah. Tetapi masih ada terus sisa-sisanya kan. Waktu pertama pemilihan khalifah itu nyaris pecah menjadi 3. Kemudian untung Umar dan Abu Bakar menyatukan. Ketika Abu Bakar memimpin, sudah mulai ada yang tidak ingin berzakat. Nah, gitu kan? Artinya apa? Bahwa keberislaman itu tidak pernah final. Terus menerus. Gitu ya. Bahkan di ujung khalifah utama terjadi konflik. Itu realitas dunia yang kita harus selalu bisa menyelesaikannya. Maka Muhammadiyah sekarang harus ke situ. Nah yang kedua, orientasi strategis itu dari hal yang serba ritual komunal itu menjadi gerakan yang produktif. Ini strategi. Kenapa saya selalu mengerem warga Muhammadiyah selalu ikut-ikut misalkan pada gerakan aksi massa kok nggak habis-habisnya gitu. Aksi massanya udah selesai, tahun belakang reuni aksi massa. Itu cermin dari gerakan komunal yang tidak bisa bergerak secara strategis. Jujur saja. Maka kami ingatkan, oke, ketika aksi massa itu genuine, itu memang niscaya harus dilakukan. Tapi kalau sudah reuni itu mesti politis. Nah, ada yang numpangi, ada yang berkepentingan, ada macam-macam lah gitu. Nah, orang Muhammadiyah sering lugu. Iya, ikut ke Jakarta pakai. Ya memang heroik ya Pak Muhajir gitu. Tapi kasihan, banyak mereka yang pulang aksi massa, pulang ke rumah itu cari makan aja susah. Muhammadiyah harus tidak seperti itu. Kita harus produktif. Ya kalau situasi untuk kita massa itu bergerak, masa sih Muhammadiyah diam? Tapi jangan terus reproduksi aksi massa. Kita gerak. Maka saya sering bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian di daerah, di cabang. Lihat, jamaah kita hidup enggak? Masjid-masjid kita hidup enggak? Konon katanya kita ribut. Masjid kita pindah alamat, dikelola oleh sebelah itu bisa macam-macam gitu kan. Ya introspeksi diri, jangan-jangan kita tidak tekun ngurus masjid. Imamnya tidak jelas, muazzinnya tidak jelas. Nah alhamdulillah sekarang 5 tahun ini ada gerakan kita memakmurkan kembali dan mengorganisasi kembali masjid-masjid Muhammadiyah. Kita rebut kembali itu gerakan jamaah dakwah jamaah itu. Dan Muhammadiyah harus hadir di situ. Pekerjaan itu sepi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian wilayah kalau ke daerah ke Jabang, saya Pak Muhajir kalau pergi ke daerah-daerah terjauh itu sepi. Untuk dipublikasi juga mana ada wartawan yang menarik. Tapi kalau bikin seminar besar-besar gitu kan, undang para tamu dari luar negeri, wah memang heboh. Tapi lihat, paling pesertanya juga itu-itu juga. Di hotel mewah, bikin deklarasi, wah itu keren memang. Tapi ya itu sekali-kali aja, hiburan akhir tahun atau awal tahun. Tapi ngurus jamaah umat sampai ke pelosok-pelosok itu harus jadi gerakan Muhammadiyah. Itu reorientasi strategi gerakan. Kalau ini kita jalankan 5 tahun ke depan, termasuk gerakan ekonomi kita hidup.